Selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Salam sehat bagi kita semua. Hari ini Mata Janet dihadiri oleh bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Dr. Guido, seorang ahli hukum yang sangat profesional, dan Profesor Niko, seorang yang ahli dalam bidang bioteknologi. Kami akan membahas topik yaitu, bisakah atau mungkinkah cloning manusia di Indonesia? Selamat malam Dr. Guido dan Profesor Niko. Malam. Bisa kita mulai? Oh iya, bisa. Oke, baik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu arti cloning itu sendiri. Cloning adalah usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual. Prinsip cloning itu seperti mesin fotokopi, yang akan menggandakan manusia identik secara non-seksual. Akan diciptakan manusia-manusia unggul dengan pewarisan sifat baik dari manusia model cloningnya, dengan taraf tak terhingga. Sudah ada beberapa hasil cloning. Contohnya, monyet di Cina dan domba Dolly yang merupakan hasil cloning hewan pertama di dunia. Pengkloningan alamiah manusia sudah terjadi pada bayi kembar identik. Pengkloningan ilmiah mungkin akan sulit diterapkan pada manusia, karena manusia ini sangat kompleks, dan banyak juga kontra terhadap hal ini. Namun, tidak menghalangi juga kemungkinan terjadinya cloning manusia ini. Peluang untuk menghasilkan manusia cloning jika cloning ini diterapkan juga hanya 0,99%. Itu jika diambil paling banyak 2 DNA dari model cloning. Bagaimana pendapat Anda terhadap cloning manusia ini? Apakah mungkin akan diterapkan pada manusia? Dan apakah Anda setuju dengan cloning manusia ini di Indonesia? Silakan tanggapannya, Profesor Niko. Menurut saya, cloning mungkin saja terjadi, karena teknologi juga semakin berkembang dan sudah ada beberapa percobaan yang berhasil dilakukan pada binatang-binatang, dan mungkin saja di kemudian hari manusia dapat di-cloning. Baik, bagaimana tanggapannya Dr. Guido? Menurut pendapat pribadi saya sendiri, cloning manusia ini dapat saja terjadi. Tetapi saya tidak setuju untuk penggunaan massal, karena tidak selaras dengan beberapa kepercayaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Cloning manusia juga akan susah terjadi di Indonesia pada masa sekarang, karena fokus Indonesia sekarang bukan pada perkembangan teknologi itu. Hal ini akan sangat susah diterapkan di Indonesia karena orang Indonesia lebih mementingkan ketuhanannya. Sudah jelas pada Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka sesuatu yang bersifat ketuhanan menjadi nomor 1 di Indonesia. Jadi apapun yang menentang ajaran Tuhan akan ditolak. Ya, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin maju. Mungkin peluang terjadinya manusia cloning ini akan meningkat. Banyak juga keuntungan dari cloning ini, seperti memperbaiki kerusakan gen dan organ tubuh, juga modifikasi genetik. Dengan demikian, manusia cloning akan mendapatkan gen yang terbaik sehingga akan menjadi generasi yang unggul. Indonesia adalah salah satu negara berkembang. Bukannya cloning ini akan banyak membuat perubahan besar yang baik pada masa sekarang? Kita bisa membuat banyak manusia dengan pewarisan sifat baik, mungkin dari Einstein atau Nelson Mandela, dan orang-orang besar lainnya, yang jelas akan lebih unggul dari manusia lainnya, yang dapat memajukan bangsa Indonesia. Banyak keuntungan dari cloning ini di Indonesia. Mengapa Anda tidak setuju dengan penerapan ini di Indonesia? Silakan, Profesor Niko. Saya pribadi tidak setuju dengan adanya cloning, karena ada dampak negatif yang disebabkan oleh cloning yang mempengaruhi kita sebagai manusia normal. Keberadaan manusia normal akan digantikan oleh manusia cloning yang memiliki kelebihan yang sangat signifikan dibandingkan dengan manusia normal, sehingga peran dan kodrat manusia normal akan terbuang dan mati. Hal ini juga akan membuka kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar. Hal ini dapat melanggar sila kedua dan kelima. Contohnya, bagi mereka yang mampu melakukan cloning, secara sosial akan menciptakan kelasnya sendiri. Sementara mereka yang tidak mampu melakukan cloning, kemungkinan akan dijauhi bahkan diabaikan oleh masyarakat.
Masyarakat menjadi terbelah berdasarkan tingkat ekonomi dan sosialnya, abai terhadap lingkungan sekitar, dan kepedulian terhadap sesama. Bagaimana pendapat Dr. Guido? Menurut saya sendiri sih, saya setuju dengan pendapat Prof. Niko tadi, bahwasannya cloning ini akan merusak perkembangan natural dan mungkin saja akan terjadi pembengkakan populasi manusia. Terutama pada masa pandemi ini yang ditakutkan akan terjadinya peningkatan angka kemiskinan akibat beberapa faktor seperti PHK, kerugian, dan lain-lain. Hal ini jelas melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau misalnya cloning ini dijalankan, bisa menjadi kecemburuan sosial antara manusia normal dan hasil cloning yang dibikin lebih sempurna daripada manusia normal. Apalagi kalau ada yang ingin merancang bagus keturunannya tapi tidak punya dana lebih untuk melakukan cloning, maka akan adanya pelanggaran sila kelima, yaitu tidak adil pada golongan orang yang berkurangan karena hanya dapat dirasakan oleh kaum berkemampuan. Baik, jadi kesimpulannya adalah manusia mungkin saja di-cloning di masa yang akan datang. Namun, cloning ini tidak dapat diterapkan pada kehidupan karena dapat mendegradasi nilai kehidupan manusia dan mengganggu keseimbangan alam. Terima kasih Dr. Guido dan Profesor Niko atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga. Salam sehat.